untuk memahami prinsip Jamalia dan Jalaliyah ini, itu kita harus menggunakan pendekatan intuitif atau hati gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan mind. Sekali lagi, kita tuh tidak bisa menggunakan mind karena mind itu sangat terbatas. Mind itu hanyalah satu bagian dari luasnya consciousness, seperti itu. Jadi untuk memahami prinsip Jamalia dan Jalaliyah, baik itu prinsip Jamalia Jalaliyah atau itu prinsip Yin yang itu kita harus mengaktifkan intuisi kita harus mengaktifkan hati kita. Kenapa? Karena level kesadaran hati itu melampaui ruang dan waktu, sama seperti kesadaran consciousness itu sudah melampaui ruang dan waktu. Tidak ada jarak dan pemisahnya, betul-betul sangat dekat. Filosofi Yin yang bisa ditemukan di ajaran Taoisme dan juga Jamaliyah dan Jalaliyah yang bisa kita temukan di ajaran Islam. Nah, jadi yang pertama ada filosofi Yin dan Yang. Pasti teman-teman udah tahu, udah familiar dong dengan konsep ini, dimana ada suatu lingkaran yang consist of warna hitam dan putih yang bentuknya itu seperti ikan, dan di dalam warna yang putih itu ada titik yang hitam, dan juga di dalam warna yang hitam ada titik putih. Jadi filosofi Yin Yang ini adalah, atau filosofi Taoisme ini adalah filosofi Tionghoa yang dibawa oleh Lao Tzu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ini saja sudah sebelum agama-agama yang lain muncul. Apa sih yang bisa kita pelajari dari si Yin dan Yang ini? Yang bisa kita pelajari adalah tiap hal yang memiliki dua unsur yang berlawanan, itulah yang menyatukan dua unsur tersebut. Jadi kita kan sering mendengar istilah opposite attracts kan, dimana dua hal yang berlawanan itu malah menarik satu sama lain, seperti kutub magnet. Nah, sama juga seperti Yin dan Yang ini, tiap hal yang memiliki dua unsur yang berlawanan seperti Yin yang hitam dan juga yang putih, itu mereka kan menyatu kan di dalam satu lingkaran itu. Dan juga di dalam tiap Yin ini ada titik putih dan di Yang ini ada titik hitam. Jadi mereka menyimbolkan keharmonisan antara dua unsur yang berlawanan. Mereka juga mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan atau berlawanan di dunia ini, dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Sesuatu itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari elemen lain yang berlawanan. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia itu kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus memiliki orang yang melengkapi kita kan. Orang yang melengkapi kita ini adalah orang-orang di sekitar kita yang memiliki mindset yang berbeda dengan kita, yang memiliki value yang berbeda, dan memiliki suatu personality yang berbeda juga. Nah, dengan sesuatu perbedaan-perbedaan itu, kita bisa broaden our perspective. Kita bisa menggain insight, kita bisa mengobtain insight dari mereka, kita bisa belajar lebih banyak lagi, kita bisa merasa diri kita tuh lengkap gitu loh, karena kita dilengkapi oleh orang-orang yang berlawanan ini. Itu sama seperti Yin dan Yang. Seperti dalam hidup juga ada sisi gelap dan terang yang melengkapi satu sama lain. Nah, ini kita simpan dulu dan akan dijelaskan. Kalau misalkan Yin itu menyimbolkan atau symbolizes suatu yang tenang seperti malam, air, bumi, bulan, dan juga femininitas. Femininitas di sini trait ya. Sedangkan kalau misalkan Yang itu disimbolkan oleh sesuatu yang panas seperti api, dan maskulinitas. Jadi dia itu disimbolkan oleh sesuatu yang
kuat. Sama juga seperti yin dan yang ini juga seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti yang sudah saya bahas tadi, seperti dalam hidup juga ada sisi gelap dan terang yang melengkapi satu sama lain kan. Sama juga seperti simbol matahari yang ada di dalam diri kita, sama juga seperti saat matahari menyinari bukit pasti ada sisi gelap dan terangnya kan. Nah, matahari ini adalah simbol matahari ini adalah simbol yang menyimbolkan ruh dalam diri kita, dimana ruh itu menyinari jiwa kita kan. Jadi kalau misalkan orang yang sudah sadar atau orang yang memiliki consciousness itu sudah bisa menghandle aspek yang negatif dan positif di dalam jiwanya. Jadi ruhnya itu sudah menyinari jiwanya gitu, sudah menyinari suatu sisi yang gelap dalam jiwanya. Dari yin dan yang ini juga kita belajar bahwa yang ada dan tidak ada itu saling menciptakan, yang susah dan mudah itu saling mendukung, dan sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Kalau misalkan tadi kita sudah belajar dari ajaran Taoisme, sekarang kita akan belajar dari perspektif Islam, di mana ada yang disebut dengan Jamaliyah dan juga Jalaliyah. Nah, apa sih Jamaliyah dan Jalaliyah itu? Semua sifat Tuhan dan namanya itu terbagi menjadi dua, si Jamaliyah dan Jalaliyah ini. Dimana kalau misalkan Jamaliyah ini sama seperti yin, sesuatu yang lembut, sesuatu yang penuh dengan kasih sayang, sesuatu yang gentle. Ini ada contohnya, seperti kalau misalkan di Asmaul Husna kita punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, dan Al-Latif. Sesuatu yang penuh dengan kasih sayang, sesuatu yang penyayang, sesuatu yang gentle gitu. Sedangkan kalau misalkan Jalaliyah itu sesuatu yang sesuatu yang kuat, sesuatu yang memiliki power, seperti contohnya Al-Kabir atau Maha Besar, Al-Azim atau Maha Agung, Al-Jabbar Maha Pemaksa, dan Al-Qawi Maha Kuat. Di lingkaran Taoisme, jadi kan di lingkaran Taoisme itu atau lingkaran si yin dan yang itu disebut Tai Chi kan. Nah, sedangkan kalau misalkan dalam Islam itu disebutnya adalah tauhid. Pada saat orang mendapat cobaan, mereka kadang itu tidak menyadari bahwa di dalam kesulitan itu ada aspek Jamaliyahnya. Jadi masih ada aspek kebaikannya seperti itu. Jadi masih ada aspek si kasih sayangnya. Kalau misalkan kita memiliki problem atau memiliki masalah atau menghadapi bencana, itu artinya kita sudah keluar dari si lingkaran Jamaliyah dan Jalaliyah ini gitu. Jadi kita betul-betul harus sadar apakah kita posisi kita itu di mana, apakah kita sudah keluar dari lingkaran Jamaliyah dan Jalaliyah ini, apakah kita masih di dalamnya, apakah kita masih berada di dalam keseimbangan seperti itu. Nah, untuk memahami prinsip Jamaliyah dan Jalaliyah ini, itu kita harus menggunakan pendekatan intuitif atau hati gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan mind. Sekali lagi, kita tuh tidak bisa menggunakan mind, karena mind itu sangat terbatas. Mind itu hanyalah satu bagian dari luasnya consciousness seperti itu. Jadi untuk memahami prinsip Jamaliyah dan Jalaliyah, baik itu prinsip Jamaliyah Jalaliyah atau itu prinsip yin dan yang, itu kita harus mengaktifkan intuisi kita harus mengaktifkan hati kita. Kenapa? Karena level kesadaran hati itu melampaui ruang dan waktu. Sama seperti kesadaran consciousness itu sudah melampaui ruang dan waktu. Tidak ada jarak dan pemisahnya. Betul-betul sangat dekat, seperti yang Tuhan bilang, itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat tadi. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya kalau misalkan kita sudah keluar dari lingkaran Jamaliyah dan Jalaliyah? Nah, kalau misalkan kita menghadapi problem, masalah, dan bencana, kita harus cepat-cepat kembali lagi kepada consciousness kita, kepada kesadaran kita. Kita harus cepat-cepat kembali lagi ke lingkaran Jamaliyah dan Jalaliyah tersebut. Nah, ketika kita sudah kembali lagi ke si lingkaran Jamaliyah dan Jalaliyah ini,
solusi itu akan keluar. Seperti itu. Kenapa? Karena sama saja seperti orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual. Kalau misalkan orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual, dia tidak akan lagi mencari-cari jawaban, karena dia sudah tahu bahwa jawaban itu ada di dalam dirinya. Jadi dia hanya perlu mengaktifkan consciousness-nya. Dia hanya harus mengaktifkan